Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Muhammad dari kelas B1 semester 2 akan menerangkan RPP atau modul pembelajaran gitu atau apa ya. Saya kurang paham juga tentang tugas ini. Jadi kemarin tuh saya membuat tentang senam ceria gitu. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu senam tuh disebut sebagai gimnastik gitu, berasal dari kata gymnos, bahasa Greka Yunani, yang berarti berpakaian minim atau telanjang. Orang Yunani kuno melakukan senam di ruang khusus yang disebut gimnasium. Tujuannya untuk mendapatkan kekuatan dan keindahan jasmani. Di dalam sejarahnya, perkembangan senam itu erat sekali hubungannya dengan perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga. Sejarah perkembangan senam dan pendidikan jasmani maupun olahraga merupakan evolusi yang dipengaruhi oleh tuntutan dan keadaan zaman. Di zaman kuno, zaman Mesir 2000 sebelum Masehi, berdasarkan penemuan dan peninggalan berupa tulisan-tulisan bergambar-gambar relief dan mosaik, bangsa Mesir menggemari senam. Ternyata teman-teman, zaman Yunani kuno 1000 sampai 800 sebelum Masehi, orang Yunani membentuk tujuan pendidikannya adalah keutamaan individu dengan mengembangkan moto Man of Action dan Man of Wisdom, yang berarti orang yang terampil dan orang yang bijaksana. Senam pada masa itu bersifat informal dan dikaitkan dengan upacara keagamaan. Masih banyak lagi sejarah-sejarahnya, dan saya rasa teman-teman bisa searching di Google gitu ya, tentang sejarah-sejarah senam. Namun perlu diketahui di abad pertengahan dan permulaan zaman modern, abad pertengahan bagi pendidikan jasmani merupakan masa gelap yang telah menenggelamkan juga senam yang formal. Memang ada indikasi latihan senam pada tahun 100 sampai 150 Masehi. Latihan senam yang dilakukan berupa senam dengan baju perang. Selanjutnya latihan senam dilarang. Zaman Renaissance atau zaman kebangkitan ya, di 1500 sampai 1700 Masehi ini merupakan gerakan pembaharuan kemanusiaan yang menekankan pada perkembangan manusia secara utuh. Pemuka pembaru adalah salah satunya Vittorio De Filtre. Dalam kurikulumnya ada sistem senam yang dibuat untuk kesegaran jasmani penduduk yang bukan tentara, berarti sipil gitu ya. Permulaannya di Italia. Masih banyak lagi, dan saya rasa juga kawan-kawan bisa search di Google gitu tentang di abad pertengahan, tentang si senam itu. Nah, di sini kan saya memilih untuk menerangkan senam ceria bagi anak-anak ABK gitu. Menurut saya senam ceria ini juga tidak hanya meningkatkan kebugaran tubuh dan kesehatan tubuh, namun juga berpengaruh pada psikis anak tersebut atau kita sebagai pelaku senam tersebut. Karena
senam ceria dengan musik-musik yang sangat ceria gitu, dinamik. Itu membuat selain membuat imun tubuh meningkat, juga membuat psikis kita atau mental kita juga sehat gitu. Ada beberapa gerakan dalam senam seperti stretching gitu, peregangan, terus kayak senam-senam kayak gerakan-gerakan yang dinamis gitu. Biasanya peregangan itu dilakukan di awal dan di akhir, sedangkan di tengah-tengah senam itu gerakannya dinamis dan selalu ekspresif atau apa ya, saya kurang tahu juga nih. Mungkin kawan-kawan bisa menerangkan kepada saya gitu, soalnya saya juga sedikit ilmunya tentang pendidikan jasmani aditif ini, dikarenakan pandemi kali ya, terus jadi online gitu, tidak efektif gitu, kadang dosen tidak datang gitu atau bagaimana ya, saya juga kurang mengerti gitu ya. Saya disuruh ngerjain tugas aja sih. Balik lagi kita ke materinya kawan-kawan. Dikarenakan di masa pandemi ini tidak memungkinkan untuk berkerumun gitu, dan pemerintah juga menganjurkan untuk kita diam di rumah gitu kan. Apalagi sekarang ada PPKM atau sama aja sih kayak PSBB gitu. Saya akan menganjurkan kepada kawan-kawan untuk melakukan senam ini di rumah juga bisa, dengan melihat YouTube gitu. Dengan melihat YouTube, kawan-kawan juga bisalah mengikuti gerakan-gerakan yang ada di YouTube tersebut, seperti ini nih yang saya akan tampilkan. Anak-anak siap, anak-anak siap, senam ceria. Ayo anak-anak, Ini saya videonya dari YouTube ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya senam yang kita lakukan menjadi kebaikan bagi kita. Jadi di awal itu berdoa, melakukan doa, lalu dilanjut dengan gerakan-gerakan yang sederhana agar tengok kiri, lihatlah ke depan, lurus dengan teman, tengok lurus dengan. Baik, cukup. Mungkin kawan-kawan bisa lebih jelasnya bisa di search di Google, dan prakteknya bisa dilihat di YouTube. Dikarenakan mohon maaf, dikarenakan pandemi ini kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Jadi tadi di awal melakukan gerakan-gerakan sederhana ya, peregangan ya, disebutnya sebelum melakukan kegiatan olahraga mungkin kawan-kawan lebih tahu kali. Melakukan pemanasan terlebih dahulu, gerakan-gerakan yang sederhana, terus dilanjut dengan gerakan yang lebih dinamis gitu, dan biasanya musiknya juga berubah begitu kawan-kawan kiranya. Mohon maaf bila video penerangan penjelasan ini kurang memuaskan di kawan-kawan sebagai pendengar. Dan saya bukan pengajar gitu, cuman lagi belajar untuk mengajar.
Jadi mohon maaf bila banyak kekurangan gitu. Saya juga masih belajar, terus ya ilmu yang saya dapatkan jujur saja sangat minim gitu di mata kuliah PJOK ini. Terlebih karena Bapak dosen yang terhormat, mohon maaf bila saya salah kata gitu. Terlebih memang faktanya Bapak sendiri tidak memberikan materi yang cukup kepada mahasiswa di semester 2 kali ini. Jadi mohon maaf bila banyak kekurangan dari video saya yang satu ini. Di sisi lain juga dikarenakan pandemi juga tidak bisa melakukan aktivitas secara bersama gitu, berkumpul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.